Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Saumi. Jadi Buya dulu kalau membaca kitab, siapa nggak dapat maka berdiri di depan 1,5 jam. Ada yang 2 jam. Wa saumu Ramadana itu boleh dibaca 2. Furido atau fardun bil ijma'i ma'lumun minad dini bid darurati fayakfuru jahiduhu illa iza kana jahilan. Kita puasa Ramadan itu hukumnya fardu bil ijma'. Mazhab yang lain menyebut wajibun. Kenapa kok bil ijma' di situ tidak menyebutkan Al-Qur'an dan hadis? Umpamanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib dengan adanya ayat Al-Quran, tetapi bil ijma'i. Kenapa bil ijma'i? Sebab puasa Ramadan itu sahabat sepakat sesuai yang disampaikan oleh Nabi, hukumnya wajib. Kitabus Saumi, kitab puasa. Ingat, kalau ada 2 kata, yang satu tidak pakai alif lam, yang kedua pakai alif lam, maka yang kedua itu bacanya di bawah. As-saum pakai alif lam, pakai. Sebelumnya pakai alif lam, maka yang kedua disebut mudhofun ilai. Mudhofun ilai itu kata tambahan. Wa saumu Ramadana fardun au furido bil ijma'i. Hukumnya fardu, ada kesepakatan para sahabat mengambil hukum dari Nabi. Kenapa tidak situ diungkapkan Al-Quran? Sebab ijma' di sana maksudnya sahabat sepakat. Jadi solat ini sahabat sepakat, apa yang diterima oleh sahabat dari Nabi, solat itu hukumnya wajib sebanyak 5. Itu bil ijma' namanya. Dalilnya baru Al-Quran dan sunnah. Maklumun, apa itu sigatnya? Plus 12. Isim maf'ul. Maklumun minad dini bid darurati. Diketahui hukum puasa Ramadan ini menjadi wajib, diketahui dari agama bid darurah, dengan sangat mudah dan gampang. Jadi bid darurah itu ada maknanya gawat, kritis, ada maknanya mudah saja, sudah kelaziman. Fayakfuru jahiduhu, maka orang yang mengingkari hukum puasa itu wajib, maka dia jahiduhu. Itulah orang yang jahidu, pembangkang. Jadi orang yang mengatakan solat itu tak wajib, puasa tak wajib, maka kalau mati tidak disolatkan, tidak mandikan. Tapi kalau dia masih menganggap solat itu wajib, itu pamalih bahasa awaknya. Kaslan, tetap disolat, tetap mandikan. Illa idza kana jahilan, kecuali kalau dia mengatakan tak wajib itu disebabkan jahil, bodoh dia. Nasa'a bi badiyatin ba'idatin anil ulama. Dia hidupnya di badia, di kawasan yang jauh, bahasa kitanya orang kampung. Ba'idatin anil ulama'i, jauh dari ulama. Tinggal dia di puncak gunung, nggak kemana-mana, dia nggak pernah sekolah. Jadi orang yang tak pernah mendapatkan ilmu, bodoh dia, maka dia tidak dihukum kafir kalau dia mengatakan puasa itu tak wajib. Au kana qariba ahdin bil islami, atau adalah dia orang yang mengingkari hukumnya wajib itu disebabkan apa? Baru qarib, baru sabon tauko, dia baru memasuki masa Islam. Buya sudah beberapa kali mengislamkan di Masjid Pasar Bawah tu. Ada yang mau menikah dengan perempuan kita, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat. Orang-orang begini dia belum paham apa itu hukum puasa, hukum solat, mungkin dia belum tahu. Yang dianggap jahid itu juhud
kalau dia mengatakan puasa tak wajib itu, dia sudah memiliki ilmu tapi dia pembangkang. Qala Allah Ta'ala Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi Buya dulu kalau belajar di sekolah dulu, kami tak boleh mencatat, membuat terjemahan. Kalau dibikin, ini melayang sekali ni. Dilempar sama Buya. Begitu dulu. Jadi kami pantang dulu menulis kitab tu. Enggak ada satu coretan pun di kitab tu. Kalau Buya tu belum membalik lembaran, kami enggak ada balik. Diam je begini. Pipis enggak boleh. Maka sebelum masuk ke pipis. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa di antara kamu yang melihat, menyaksikan as-syahra, maksudnya adalah hilal, maka falyasum, maka hendaklah dia puasa Ramadan. Ini ayat sebagai dalil bahawa ada kewajiban puasa. Tambah lagi ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kami dulu setiap yang dibaca itu ditanya i'rabnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu jumlah fi'liyah, mahalnya mahal fa'il, mahallala minal i'rab. Ada lapas-lapas la mahallala minal i'rab, ada lapasnya mahal, ada tempat di situ menjadi i'rab. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi fa'il jumlahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syahrul ramadana syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu. Allah mewajibkan pada kamu puasa Ramadan dan aku sunnahkan kepada kamu qiyamnya, melakukan qiyam, beribadah pada malam ya. Faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Jadi membaca itu pakai matnya, kalau panjang-panjang. Faman soma wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min zunubihi kayaum. Ini dia. Kayauma waladathu ummuhu. Jadi saya sunnahkan kepada kamu melakukan qiyam, ibadah pada malam harinya, maka siapa saja yang berpuasa dan melakukan qiyam berdasarkan iman wahtisaban, adanya perhitungan sesuai dengan aturan yang berlaku, itu istilahnya mengikuti sunnah Nabi, kharaja, maka keluarlah min zunubihi, segala dosanya, kayauma, bagaikan pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Rawahu Ibnu Majah. Ibnu Majah itu ada yang pakai ta, ada yang pakai ha. Itu bukan namanya, nama bapaknya. Wal Baihaqi fi Sya'bil Iman. Jadi hadis ini ditemukan di dalam kitab hadis Ibnu Majah dan Baihaqi di dalam bab cabang-cabang iman. Wasaumu lughatan al-imsak. Lughatan, kalau ketemu lapasnya begini jangan dibaca baris di bawah. Lughatan mansub bin nazail khafat, mansub dengan menyembunyikan huruf khafat. Tahu huruf khafat? Min ila an alafi. Itu baru mantap ya. Wasaumu lughatan al-imsaku. Coba Buya tanya, al-imsaku itu apa sigotnya? Kalimatnya apa? Sebanyak ini ya. Yang kelas 12. Apa sigotnya? Sigot enggak tahu? Mas? Mazid apa mujarad? Mazid kah apa mujarad?
Ma satu huruf apa tiga huruf? Mazid satu huruf. Af'ala yuf'ilu if'al. Kalau dapat kita hafal kita pembagian sigot itu mudah membuat bahasa Arabnya. Nanti saya bagikan buku sama ustadznya, nanti membuat kalam dalam bahasa Arabnya. Jadi wasaumu lughatan al-imsak. Puasa itu menurut bahasa al-imsak, menahan. Ya, pokoknya ditahan. Itu namanya imsak. Kita latihan silat itu namanya khus at-tanaffus, ambil nafas, imsik, tahan. Kemudian imsi, jalan. Wasal'an imsaku an jami'il muftarati, sesuatu yang bisa benda-benda itu membatalkan. Imsakun an jami'il muftarati, menahan segala an jami' al muftarat, yang dikonsumsi, segala yang dikonsumsi, yang dimakan. Yang dikatakan makan memasukkan sesuatu ke mulut, kemudian dikunyah dan ditelan. Jami'a naharin qabilin, sepanjang siangnya. Qabilin itu memenuhi untuk puasa Ramadan. Jadi menahan dari segala yang dikonsumsi, yang bersifat dimakan sepanjang siangnya, karena memenuhi kebutuhan atau tuntutan untuk puasa Ramadan. Lisaum biniyatin makhsusatin, dengan niat yang sudah dikhususkan, ditentukan. Jadi usahakan satu-satu kata itu Anda bisa menerjemahkan. Siswa santri ada punya kamus, nanti ada latihan membuka kitab menerjemah. Yajibu saumu Ramadan bi ru'yatil hilali, diwajibkan puasa Ramadan bi ru'ya, dengan melihat hilal. Tahu hilal? Apa itu? Hilal itu awal munculnya bulan. Au istiqmal. Istiqmali apa istiqmalu? Siapa bisa? Istiqmali apa istiqmalu? Kenapa istiqmalu? Yang paling enak membaca kitab gundul inilah. Yang paling payah membaca kitab Al-Quran. Apa sebabnya? Kalau membaca Al-Quran nggak boleh dirubah. Tapi kalau membaca kitab gundul bisa seenak kita aja kan? Nggak boleh. Jadi istiqmali Sya'bana, istiqmali Sya'bana 30 yauman. Siapa yang tahu i'rabnya yauman? Kalau tahu i'rab yauman, Buya kasih apa? Nggak ada yang tahu? Buya dulu kelas 4 dapat nih. Yauman itu tamyiz. Tamyiz 30 yauman. Jadi puasa Ramadan itu wajib dilakukan ketika melihat hilal atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ya. Kalau Sya'ban itu gelap gulita, tak tampak hilal, maka Sya'ban itu dipenuhi 30 hari. Au bitasdiqin mayyathiqu bihi, atau puasa itu tanpa melihat hilal atau tanpa menyempurnakan Sya'ban 30 hari, tetapi dia mendapat info. Bitasdik, dia mendapat info yang dari siapa dia dapat? Mayyathiqu bihi, yang memiliki sikoh, bisa dipercayai bihi, bi annahu ra'a al-hilala, bahwasanya orang itu melihat hilal, au bi
bisubuti ru'yatihi walau bisyahadati adlin, bahwasanya dia melihat hilal atau bisubut, kestabilan dia melihat hilal itu, walau bisyahadati adlin, walaupun ada yang menyaksikannya yaitu orang yang adil. Jadi orang yang bisa diyakini memiliki sifat adil, maka kalau dia menyampaikan bulan atau hilal sudah kelihatan, maka wajib puasa Ramadan. Puasa itu kapan dilakukan? Pada bulan Ramadan. Nanti jatuhnya tahun ini di bulan Maret. Ya. Wala yajibu al-amalu biqaulil munajjim. Tidak boleh atau tidak wajib mengikuti atau melakukan puasa Ramadan dengan penyampaian seorang ahli nujum, ahli nujum, ahli perbintangan, wal hasibi, ahli hisab. Ini bukan perokok maksudnya, ahli hisab. Jadi kita melihat bulan Ramadan itu ada dua, satu melalui ru'yah, yang kedua hilal. Kalau Muhammadiyah itu melalui hisab, kalau NU melalui ru'yah. Makanya nanti akan ada biasanya begitu, ada yang mulai puasa pada hari Minggu, ada yang mulai pada hari Senin, kadang-kadang NU mulai pada hari Senin, Muhammadiyah pada hari Minggu. Yang payah tu orang sudah seminggu puasa dia belum mulai Jadi tidak boleh mengikuti melakukan puasa dengan ungkapan ahli nujum dan ahli hisab. Menurut buku ini, anna laila min Ramadan, bahwasanya malam ini min Ramadan, katanya sudah masuk bulan Ramadan. Wa alaihima ayyamala bihisabihima, tetapi bagi ahli nujum itu, bagi ahli hisab itu, walaupun kita tidak boleh mengikuti dia, tetapi bagi dia yang mengatakan bahwa Ramadan sudah masuk, bagi dia wajib puasa. Wa kaza man saddaqahuma, wa kaza man saddaqahuma, seperti itu juga wajib puasa orang yang meyakini kedua orang ini, maka wajib puasa Ramadan. Jadi kalau menurut buku ini, menurut ahli fikih yang mengarang buku ini, kata dia tidak boleh mengikuti ahli nujum dan ahli hisab. Memang dilihat langsung puasa Ramadan itu. Jadi kalau bagi orang ahli nujum itu mengatakan Ramadan sudah masuk, bagi ahli hisab itu mengatakan bahwa Ramadan sudah masuk, dia wajib puasa. Dan bagi orang yang meyakini dia, ikuti dia. Jadi ada di sini makna kita boleh mengikuti pendapat orang lain kalau kita mengikuti Kementerian Agama. Kita lanjutkan. Inilah budaya pesantren, ngaji malam-malam itu biasa. Buya malah berangkat jam 2:30 malam ke rumah ustadznya. Sudah sunang isya belajar sampai jam 10. Wa syurutu wujubihi arba'atun. Syarat wajibnya puasa Ramadan atau puasa ada 4. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaum. Artinya beragama balik, berakal, kemudian mampu untuk berpuasa Ramadan. Mana yang balik berakal itu sudah mimpi yang laki-laki. Laki-laki kalau basah pagi padahal mimpi tak ada, wajib mandi. Tapi kalau dia mimpi tak basah, tak wajib ingat tu. Dia tak mimpi tapi basah, keluar superminya. Wa syurutu sihhatihi arba'atun. Untuk sahnya al-Islam wa tamyiz. Jadi Islam sudah tamyiz. Tamyiz itu
yang sudah balik berakal, wa niqa minal haidi wa nifasi, wa niqa sudah bebas dari haid dan nifas. Yang perempuan, coba dengar kamu ya, ini haid sudah 7 hari haidnya, besok biasanya saya sudah tak haid lagi. Coba pahami, seminggu haid, besok pagi mau puasa Ramadan, ini haid sudah 1 minggu. Biasanya saya kalau hari yang ke-8 tuh tak haid lagi, tapi lebih banyak haid, masih haid di hari yang ke-8. Paham maksud dia tuh? Dia haid sudah 7 hari, besok hari ke-7 masuk bulan Ramadan. Kadang-kadang haid dia sampai 8 hari atau 9 hari. Kadang-kadang dia cuma 7 hari aja. Wajibkah puasa besok? Tidak wajib. Sebab ada kemungkinan juga akan keluar darah haid. Satu. Yang kedua, dia tidak haid, besok pagi puasa Ramadan, ini tanggal saya biasanya haid ini. Dia tak haid, besok pagi, ini tanggal saya biasanya haid ini. Wajibkah puasa Ramadan? Wajib. Sebab memasuki pintu gerbang puasa Ramadan dalam keadaan tidak bisa nggak membedakan nih? Dia tidak haid, besok pagi puasa Ramadan. Besok pagi ini biasanya tanggal saya haid nih. Berhubung dia ketika akan memasuki bulan suci Ramadan itu tidak dalam keadaan haid, maka wajib dia puasa. Nggak tahunya besok pagi memang haid dia. Jangan disontung nasi kau dulu. Paham? Dilengkapi puasa yang 1 hari itu, disempurnakan, jangan makan langsung. Sebab kalau Anda batalkan, maka Anda tak mendapat pahala puasa yang 1 hari. Maka tetap puasa, nggak apa-apa. Apa sebabnya? Dikiaskan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkeluarga, berhubungan badan malamnya tuh, dia baru ketika orang sudah azan mandinya, malah sah puasanya. Maka itulah sebabnya maka Anda tak boleh makan walaupun ketika siang tu datang haid. Lai paham maksud dia tu? Jadi kalau datang haid di siang hari itu jangan makan, tetap disempurnakan yang 1 hari itu. Paham kan? Yang 1 hari itu disempurnakan. Sebab Anda mendapat pahala puasa 1 hari. Ama-ama awak di rumah kadang-kadang puasa dia 1 hari itu, pas siang tu datang haid, nututuh makan langsung, rugi dia. Kemudian wal waqtul qabilu lisaumi, wal waqtu al qabilu lisaumi. Jadi waktu al qabilu lisaum itu cocok, yang dia lakukan itu sepadan dengan waktu puasa Ramadannya, maka itu sah puasanya. Tapi kalau tidak cocok, ya puasa dia pada bulan Syawal, itu bukan puasa Ramadan namanya. Wa yahrumu haram wala yan'aqidu saumu, maka tidak bisa diakui, tidak terwujud saumu yaumail aidaini, maka haram dan tidak akan terwujud pahala puasa ketika dia puasa di 2 Aidain, 2 hari raya. Apa itu 2 hari raya? Aidil Fitri dengan Aidil Adha. Wa ayyamit tasyriqi, enggak boleh juga puasa di hari tasyrik, yaitu ketika ada pelemparan jumroh, ketika orang naik haji. Wa ayyamit tasyriqi ats-tsalatsati,
As-salasati itu namanya atap bayan. Tidak boleh puasa ketika masa-masa tasyrik yang 3. Wa yaumus syak wa huwa yaumus salasina min Sya'bana, yaitu yaumus salasin, puasa atau puasa di hari Syak Rabu. Itu tidak sah, yaitu di hari yang ke-30 di Sya'ban. Itu puasa ini kan nggak nampak hilal. Kadang-kadang orang ragu, kalau ragu jangan puasa, jadi tak dibolehkan. Iza tahaddatsan nasu bi ruyatihi aw syahida biha, apabila menjadi perbincangan, ada polemik, meragukan, atau ada yang menyaksikan aw syahida biha, atau ada yang menyaksikan man turaddu syahadatuhu, tetapi orangnya tidak bisa dipegang kesaksiannya, orangnya enggak jujur, pembohong. Itu kalau kita puasa mengikuti orang yang pembohong, itu puasanya diragukan. Arkanuhu syai'ani, rukunnya puasa Ramadan itu ada dua aspek. Al-awwalu an-niyatu lailan likulli yaumin min Ramadana, berniat setiap malam, wan nazari wal qada'i wal kafarati, baik puasa itu puasa nazar maupun qada maupun kafarat. Niat itu jangan membawa embel-embel yang lain. Sengajaku puasa besok pagi di bulan suci Ramadan pada tahun 2026, rupanya 2025, maka itu tidak membatalkan niat. Sengaja aku puasa Ramadan dengan bapakku dan ibuku, rupanya dia tinggal di rumah eteknya, maka puasa tidak batal. Jadi niat itu jangan membawa embel-embel yang lain walaupun tak membatalkan. Sama sini, sengaja aku sembahyang Isya mengikuti Buya, Allahu Akbar, pas asalan rupanya Ustaz Ibrahim yang jadi imam, tidak membatalkan niat. Wa akmaluha, dan yang paling sempurna, yang paling afdal, ayyanwiya sauma ghadin an adai fardhi ramadana hazi as-sana. Sengaja aku atau nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadan hazi sana. Sengaja aku puasa Ramadan pada tahun ini ketika Pak Jokowi menjadi presiden, rupanya Pak Prabowo, batalkan niat Anda. Ya, tidak penting disebut itu, tapi sebutnya. Kalau yang penting substansi dia nggak boleh. Yang kedua, as-sani tarkul muftarati, meninggalkan yang disantap, yang dikonsumsi. Wahia ahadu asyara, ada 11 macam bentuknya. Usulu ainin min manfazin mabtuhin ilal jawfi kaddimak wa batinil halqi wal uzuni wal batani wal ihlil, menyampaikan sesuatu benda dari rongga yang terbuka, seperti ad-dimak, seperti kuping, kerongkongan, kemudian perut, kemudian telinga, kemudian ihlil. Ihlil itu, itu adalah bagian lubang kemaluan, juga nggak boleh diisi di situ. Kalau dimasukkan maka batal puasa. Maka kalau Anda tahu buang air besar, jangan dicongkel-congkel pakai tangan ketika puasa, juga batal puasa. Bahasanya memang agak vulgar, tetapi sampaikan. Jadi yang bersifat rongga nggak boleh dimasukkan benda. Idealnya begitu puasa itu. Yang kedua, al-wata'u. Ini bagi bapak-bapak ini, nggak boleh berhubungan badan, namanya wata'. Wa huwa tatyibu jami'il hasafa,
Ini Buya perhalus bahasanya. Melenyapkan sebahagian hasapa. Hasapa itu helmnya. Tahu helmnya? Enggak tahu helm? Ya, enggak usahlah Buya jelaskan, nanti Buya bikin pula gambar tak enak. Ya. Ya. Paham kan? Jadi bagi bapak-bapak yang sudah berkeluarga, kita ada ini fikih, walaupun yang masuk itu helmnya saja tetap batal puasa. Ya. Apalagi masuk monasnya, ya. Tak boleh. Ya. Fi kubulin au duburin adamiyin, baik dia masukkan kepada kubur atau dubur. Kubur bagian depan, dubur adamiyin, maupun dia masukkan kepada dubur adamiyin. Dia masukkan ke kerbau. Ini orang gila ini. Tak boleh. Yang ketiga, ini kita pendek-pendek saja. Ada lagi yang tak boleh dilakukan, ya, khurujul mani bistimna, mengeluarkan supermi. Ya, ya. Super, paham kan? Istimna, dengan melakukan istimna. Ya, bahasa kitanya onani. Siapa yang melakukan itu bisa merusak puasa. Au lamsun, atau dengan menyentuhnya. Jadi tidak boleh supermi itu dikeluarkan baik ke bantal maupun ke tembok maupun ke pintu. Nah. Ya. Otomatis melihat ini juga nggak boleh, sebab akan memancing keluarnya supermi. Perempuan kalau pipis jangan ditembak pakai air selang tuh, nanti terasa geli-geli, nanti bahaya. Jadi yang laki-laki nggak boleh nonton ini yang agak porno, nanti berbahaya. Aman? Ya. Makanya kalau mandi pakai sabun jangan kuat-kuat kali gosoknya. Ya. At-taqayu, muntah. Yang di dalam pun tak boleh dikeluarkan. Jadi Anda kalau puasa Ramadan, yang air ludah ini lepaskan saja begitu, jangan dikumpulkan. Dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah. Tak boleh. Nah. Al-haidu, haid itu juga bisa membatalkan puasa, tapi dalam konteks yang tadi, kalau datang haid ketika siang tuh sempurnakan yang 1 hari itu aja. An-nifas, jadi ini ibu-ibu yang sudah berkeluarga, wal wilada, jadi an-nifas dengan wilada itu sejalan ya. Kalau dia tidak melahirkan, dia nggak ada. Kecuali perempuan yang banyak keputihannya. Kalau banyak keputihan itu tidak membatalkan puasa. Walau min ghairi balalin, sekalipun yang keluar haid itu, nifas dan wilada itu tidak basah. Al-junun, bahasa awaknya gilo. Jadi orang yang gilo itu membatalkan puasa. Walau lahzatin, walaupun gilonya hanya beberapa menit, itu bahagian dari yang membatalkan puasa. Al-iqma, al-iqma itu adalah pingsan. Jami'an nahar, pingsan dia pada siang puasa itu. As-sakaru, jami'an nahar, mabuk, makan apa, duku 1 kilo. Linglung ya, pergi dia ke asrama,
Maksudnya asrama laki-laki dikiranya asrama perempuan. Ini namanya mabuk. Ini berapa ini? 40 katanya kan? Udah mabuk namanya. Yang ke-11 ar-riddah, itu namanya murtad. Kalau orang murtad itu maka puasanya batal. Itu sedikit yang disampaikan pada malam ini, sekedar memancing-mancing Anda, membangkitkan motivasi, membaca kitab. Inilah kerja Buya dulu. Kami dulu kalau satu kitab itu tamat, dibantai ayam, makan sama-sama. Mengaji sudah semengisa sampai jam 10 malam. Itu makanya kalau selalu membaca kitab, insya Allah kita bisa menterjemahnya dan kita bisa menjadi orang yang paham dengan Al-Quran. Barangkali ya itu saja, karena memang kalau dibaca semua halaman itu agak panjang dan memakan waktu.